Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tengku Anissa dari FKIP Matematika kelas 6A. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi, limit, dan kekontinuan bilangan kompleks. Nah, yang pertama yaitu ada fungsi kompleks, yang kedua limit fungsi kompleks, dan yang ketiga kekontinuan fungsi kompleks. Yang pertama kita akan membahas tentang fungsi kompleks. Misalkan S himpunan bilangan kompleks. Fungsi kompleks F pada S adalah aturan yang mengawankan setiap Z anggota S dengan bilangan kompleks W dan dinotasikan dengan W sama dengan FZ. Dalam hal ini, S disebut domain dari F dan Z dinamakan peubah atau variabel kompleks. Selanjutnya kita akan membahas tentang notasi fungsi kompleks FZ. Pertama, FZ sama dengan U X, Y ditambah IV X, Y, di mana semua anggota Z merupakan anggota S bila Z sama dengan X plus Y. Yang kedua, FZ sama dengan R, theta ditambah IV R, theta. Untuk semua Z merupakan anggota S bila Z sama dengan R dikali E pangkat I kali theta. Selanjutnya kita membahas tentang bagian real dan bagian imajinernya. Yang pertama, U X, Y dan U R, theta merupakan bagian real FZ. Jadi RE-nya FZ. Untuk yang kedua yaitu V X, Y dan V R, theta yaitu merupakan bagian imajiner dari FZ. Jadi imajiner FZ. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Tentukan bagian real dan bagian imajiner dari fungsi FZ sama dengan Z kuadrat ditambah 1. Nah, untuk yang Z sama dengan X plus Y, penyelesaiannya yaitu FZ sama dengan X plus Y kuadrat ditambah 1 sama dengan X kuadrat dikurang Y kuadrat ditambah 1 ditambah I dikali 2 XY. Nah, di sini diketahui bahwa bagian real dari FZ yaitu U X, Y, maka bagian realnya yaitu X kuadrat min Y kuadrat ditambah 1 dan bagian imajiner FZ yaitu V X, Y, maka diketahui bagian imajinernya yaitu 2XY. Nah, untuk yang Z sama dengan R dikali E pangkat I dikali theta, penyelesaiannya yaitu FZ sama dengan RE pangkat I dikali theta dikali 2 ditambah 1 sama dengan R kuadrat dikali E pangkat I dikali 2 dikali theta ditambah dengan 1 sama dengan R kuadrat dikali cos dikali 2 theta ditambah I sin 2 theta ditambah 1. Jadi bagian real dari FZ itu diketahui R kuadrat cos 2 theta ditambah 1 dan bagian imajinernya diketahui yaitu R kuadrat dikali sin dikali 2 theta. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang limit fungsi. Kita akan masuk ke definisi dari limit fungsi. Misalkan FZ adalah fungsi kompleks dengan daerah asal atau disebut juga dengan domain. DF gabungan dari bilangan kompleks dan Z0 sama dengan bilangan kompleks. Dengan Z0 adalah titik limit dari DF. Maka dapat ditulis limit Z menuju Z0 FZ sama dengan L. Pertama, kita masuk ke teorema pertama dari limit fungsi tersebut, yaitu
Jika fungsi f mempunyai limit untuk z menuju z0, maka nilai limitnya adalah tunggal. Bukti dari teorema 1 ini adalah, misalkan limitnya W1 dan W2, maka mutlak dari fz dikurang W1 sama dengan mutlak dari W1 dikurang fz sama dengan epsilon per 2. Sama dengan mutlak fz dikurang W2 sama dengan epsilon per 2. Nah, sehingga mutlak W1 dikurang W2 kecil dari sama dengan epsilon. Jadi W1 itu akan sama hasilnya dengan W2. Yang kedua, kita akan membahas teorema 2 dari limit fungsi bilangan kompleks yang berbunyi, misalkan z sama dengan x, y sama dengan x plus y dan fz sama dengan u x, y ditambah iv dikali x, y dengan domain titik D. Titik z0 sama dengan x0, y0 sama dengan x0 plus y0 di dalam D atau batas D. Maka buktinya yaitu limit z menuju z0 fz sama dengan x0 ditambah y0. Jika dan hanya jika limit z menuju z0 u x di x, y sama dengan x0 dan limit z menuju z0 v kali x, y sama dengan y0. Nah, yang ketiga kita menuju teorema 3 dari limit fungsi kompleks. Misalkan fungsi f dan g limitnya ada. Limit fz sama dengan a dan limit gz itu sama dengan b. Maka kemungkinan yang terjadi adalah limit fz ditambah gz sama dengan a plus ab. Ini untuk z menuju z0. Yang kedua, limit fz dikali gz sama dengan a dikali b. Ini juga untuk z menuju 0. Dan yang ketiga, limit fz per gz sama dengan a per b untuk z menuju z0. Selanjutnya, kita masuk ke contoh soal. Limit z menuju i dari z kuadrat ditambah 1 per z dikurang i. Tentukan hasil dari limit tersebut. Nah, penyelesaiannya yaitu sama dengan limit z menuju i dari z dikurang i dikali z plus i per z dikurang i. Sama dengan limit z menuju i dari z plus i. Lalu kita substitusikan, didapatkan hasilnya i plus i. Kita jumlahkan, lalu didapatkan hasil akhirnya yaitu 2i. Selanjutnya kita masuk ke kontinuan fungsi kompleks. Yang pertama definisinya, yang berbunyi, misalkan fz terdefinisi di D pada bidang z dan titik z0 terletak di dalam D. Fungsi fz dikatakan kontinu z0 apabila limit z menuju z0 fz sama dengan f z0. Nah, kita masuk kepada syarat fungsi fz kontinu di z0 adalah, yang pertama, fz0 ada, yang kedua, limit z menuju z0 fz ada, dan yang ketiga, limit z menuju z0 fz sama dengan fz0. Catatannya yaitu, jika satu dari ketiga syarat tersebut tidak dipenuhi, maka fz tidak kontinu di z0. Kita masuk ke teorema 4 dari kontinu fungsi kompleks, yaitu jika fz sama dengan u dikali x, y ditambah y dikali x, y, fz terdefinisi di setiap titik pada daerah R, dan z0 sama dengan x0 plus y0 titik di dalam R. Maka fungsi fz kontinu di z0 jika dan hanya jika u, x, y, dan
phi x, y masing-masing kontinu di x0, y0. Selanjutnya kita masuk ke teorema 5, yaitu andaikan fz dan gz kontinu di z0, maka masing-masing fungsi yang pertama fz ditambah gz, yang kedua fz dikali gz, yang ketiga fz per gz, gz-nya tidak sama dengan 0, dan yang keempat yaitu f dikali gz. F kontinu di gz dan kontinu di z0. Nah, kita masuk ke contoh soal. Fungsi fz sama dengan z kuadrat plus 4 per z dikurang 2i, dengan catatan z tidak sama dengan 2i. Dan yang kedua yaitu 3 plus 4z, dengan catatan z sama dengan 2i. Pertanyaannya, apakah kontinu di 2i? Nah, untuk penyelesaiannya yaitu F2i sama dengan 3 plus 4 dikali 2i sama dengan 3 plus 8i. Sedangkan untuk z mendekati 2i, limit fz sama dengan z plus 2i. Jadi, fz kontinu di z sama dengan 2i. Limit z menuju 2i, fz tidak sama dengan f dikali 2i. Nah, baiklah teman-teman, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.